Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kucuran nikmat, hidayah dan taufiknya. Semoga kita senantiasa ada dalam keistiqomahan, dalam ketaatan, dan senantiasa ada dalam oase hidayahnya, sehingga kita pun memaknai kehidupan ini dengan lebih bermakna. Insya Allah sahabat, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita ayat ke-11 dari surat An-Naba. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-Qatadatu fi qawlihi wa ja'alna laila libasa. Imam Qatadah mengatakan dalam tafsir wa ja'alna laila libasa itu adalah sakana, yakni ketenangan. Kami menjadikan malam itu libasa sebagai pakaian atau sebagai sebuah ketenangan. Apalagi kalau kita hidupnya di desa, di kampung, suasana malam itu begitu syahdu. Ada sebuah ketenangan, kedamaian, dan sebuah kesejukan jiwa yang tiada tara ketika malam tiba. Bagaimana kita bisa melihat indahnya bintang ke bintang di angkasa raya. Maka disinilah Allah menciptakan, Allah men-setting malam itu sebagai sebuah libasa, sebagai sebuah pakaian yang ini sebuah metafora, yang dimana malam itu Allah ciptakan, Allah desain dengan gelapnya, sehingga kegelapan itu seolah-olah menyelimuti bumi, seolah-olah mempersiapkan untuk umat manusia, untuk hambanya itu, untuk rehat sejenak dari segala aktivitas kehidupannya di siang hari. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang itu ma'asya, sebagai tempat kehidupan. Kenapa? Nah, penjelasannya, ja'alnahu musyraqan muniran mudian. Allah menjadikan siang itu terang benderang. Liyatamakana an-nasu min tasarrufi fihi wadhahabi wal maji'i lil ma'ayishi watakassubi wattijara wa ghairi dzalik. Jadi Allah menjadikan siang itu begitu terang benderang dengan adanya sinar matahari. Kenapa? Itu seolah-olah mempersiapkan manusia itu untuk membuka alam pikirannya, membuka idenya, membuka gagasannya, membuka impian-impiannya, dan Allah sambut ketika dia keluar rumah itu dengan cahaya yang terang benderang, yang secara psikologis itu mendorong manusia untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk mencari rizki yang halal. Kenapa? Karena faktor pendukung dari alam yang membuat terang benderang. Bayangkan dulu cerita gunung yang meletus, letusannya sebegitu dahsyatnya sehingga menutup pemukiman warga itu dengan gelapnya, istilahnya semburan tadi, abu vulkanik dan lain sebagainya, sehingga aktivitas warga pun menjadi terhalang. Nah, bayangkan kalau suasana siang itu seperti itu, gelap, bagaimana kita bisa beraktivitas? Maka di sini kita mentafakuri bagaimana penciptaan Allah yang sungguh luar biasa, yang jarang kita renungi, yang jarang kita syukuri. Jadi Allah menciptakan siang itu terang benderang untuk apa? Nah, untuk mendukung, mensupport, untuk memungkinkan manusia itu beraktivitas, hilir mudik, mencari sebuah kehidupan, sebuah usaha, sebuah perdagangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kalian itu 7 langit yang kokoh, yakni as-samawati sab', yaitu 7 langit.
fi ittisa'iha wa irtifa'iha wa ihkamiha wa itqaniha. 7 langit yang kokoh dari segi apa? Dari segi ittisa'iha, dari segi keluasannya, wa irtifa'iha, dari ketinggian yang luar biasanya, wa ihkamiha, dan kekokohannya, wa itqaniha, dan kesempurnaannya, wa tadyiniha. Nah, dari segi estetik keindahannya, yaitu Allah menghiasi langit itu bil kawakibi as-sawabiti was-sayarati, dengan bintang-bintang yang dia tetap dan yang beredar. Nah, ini dan istilahnya itu suasana langit dengan bintang-bintang kan dijadikan sebuah metafora untuk menggambarkan sebuah keindahan. Rembulan di malam hari, maka dalam ungkapan sastra itu kan banyak yang istilahnya itu mengungkapkan rasa kekagumannya itu dengan rembulan. Engkau indah bagaikan rembulan dan lain sebagainya yang menggambarkan keindahan. Nah, selanjutnya walihada qala, nah oleh karena inilah ya, Allah berfirman wa ja'alna siraja wahaja. Allah menjadikan ya pelita yang terang benderang, yakni asyamsal munira ala jami'il alam, yaitu matahari yang menyinari seluruh alam ini, allati yatawahhaju dawuha, yang dimana cahaya itu menyala-nyala ya, panasnya itu menyala-nyala, li ahlil ardi kullihim, untuk manusia semuanya. Dan Allah desain bumi ini dengan jarak yang pas untuk kehidupan. Jikalau kita planet bumi ini urutannya ada di urutan planet pertama yang dekat dengan matahari, maka pasti tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Karena cahaya yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar tadi, kalau kita melihat matahari itu, lihat video yang istilahnya itu menyorot matahari dengan skala yang besar, itu terlihat bagaimana jilatan-jilatan api dari matahari itu begitu dahsyatnya ya. Kalau dari jauh kan kelihatan cahaya yang terang benderang, tapi kalau dilihat dengan alat yang canggih itu terlihat bagaimana lidah-lidah api dari matahari itu berkobar-kobar. Nah, kalau kita ada di planet urutan pertama yang dekat dengan matahari, maka tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Karena saking panasnya. Dan kalaulah kita bergeser dari posisi bumi yang sekarang bergeser ke belakang, maka sungguh manusia juga tidak akan bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena ada sebuah kedinginan yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kan matahari itu salah satu sumber kehidupan. Jikalau terlalu panas ataupun cahayanya tidak masuk ke bumi ini, ya pasti manusia akan mengalami kedinginan, tanaman dan lain sebagainya yang melakukan sebuah metamorfosis dengan cahaya matahari, membuat makanan dengan cahaya matahari tidak akan berjalan dengan baik. Maka sungguh maha besar Allah dengan ciptaannya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami menurunkan dari awan-awan itu air yang banyak, air yang melimpah. Nah, Imam Aufi, Ibnu Abbas mengatakan, berpendapat mu'sirat ini bukan awan tapi angin, katanya. Kalau Ibnu Abi Hatim dengan menukil riwayat yang panjang yang bermuara kepada Ibnu Abbas mengatakan, wa anzalna minal mu'sirati ini adalah kami menurunkan minal mu'siratin, bukan dari awan tapi angin gitu. Wa kadza qala Ikrimah, demikian juga Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Imam Al-Qalbi, wa Zaid ibnu Aslam, wa Ibnu Abdurrahman, dan anaknya Abdurrahman mengatakan bahwa musiron ini rih, yaitu angin. Maksudnya apa sih? Kok angin? Emang bisa angin mengeluarkan rintik-rintik hujan yang banyak? Nah, ini penjelasan Ibnu Katsir. Wa mana hadzal qaul, maksud dari perkataan ini adalah annaha, sesungguhnya angin tersebut ya tastadirru al-matara, yakni menggiring hujan ya, memberikan sebuah stimulus untuk hujan minas sahabi, dari awan. Kenapa? Karena
kalau kita melihat dari sudut pandang sains juga ya, hujan itu ada faktor dari angin, bagaimana awan itu bisa berkumpul dengan dorongan angin. Kalau contohnya tidak ada angin ya awan itu akan susah untuk berkumpul dan melahirkan istilahnya itu hujan yang banyak. Nah, maka ini faktor angin juga berperan penting gitu. Wa qala Ali ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas minal mu'sirah, ini adalah minas sahab, ya, dari awan. Cuma awannya itu bukan awan biasa, tapi awan yang mengandung air. Dan ternyata menurut penelitian awan itu di dalamnya mengandung sebuah air yang sampai bertonton banyaknya. Coba lihat video bagaimana proses terjadinya hujan di suatu tempat, bagaimana awan yang sudah berkumpul itu dan menghasilkan hujan yang begitu lebat, itu seperti kita mengguyur, kayak mengambil air langsung dilempar gitu ke jalan. Nah, seperti itu bagaimana awan ternyata membawa bertonton air gitu. Nah, selanjutnya wa kadza qala Ikrimah juga mengatakan hal yang sama. Abu Aliyah, Imam Dhahak, Hasan, Rabi ibnu Anas, Hauri, wa ikhtarahu Ibnu Jarir mengambil pendapat yang ini, bahwa mu'siron ini adalah as-sahab. Wa qala al-Farrah hiya as-sahabu allati tatahallabu bil matari wa lam turtil ba'du. Nah, Al-Farrah mengatakan bahwa sahab itu atau awan itu yang dimana tatahallabu, yang dia mengeluarkan hujan. Jadi intinya menurut Imam Farrah, sahab ini adalah bukan sahab sembarangan, bukan awan sembarang, tapi awan yang mengandung istilahnya unsur air yang banyak. Nah, itu walam tumtiru ba'du, yang belum keluar gitu, yang belum menjadi hujan. Jadi potensinya saja. Kama yuqalu, nah ini dianalogikan seperti mar'atun mu'sirun, yaitu mar'atun mu'sirun itu apa maksudnya? Idza dana haiduha walam tahid, yang dimana perempuan ini sudah dekat waktu haidnya, secara biologis sudah siap untuk haid tapi dia belum, jadi belum masuk waktunya, tapi secara potensial ada. Nah, inilah yang diambil pendapat dari Imam Al-Farrah. Jadi awan yang mempunyai sebuah potensi atau membawa berkubik-kubik air untuk menjadi hujan. Wa'an Hasan, dan Imam Hasan wal Qatadah mengatakan al-mu'sirah yakni as-samawat. Nah, mu'sirah ini langit loh, menurut Imam Hasan dan Qatadah gitu. Wa hadza qaulu gharibun, tapi pendapat ini begitu asing, maksudnya agak nggak logis sih, maksudnya kurang familiar pendapat ini. Langit kan masih umum, langit kan luas gitu. Wal adharu annal murada bil mu'sirati as-sahab, dan pendapat yang paling kuat bahwa mu'sirat ini adalah awan yang mempunyai sebuah potensi untuk hujan. Apa sih landasannya sehingga Ibnu Katsir mengambil pendapat yang paling kuat itu adalah as-sahab atau awan yang mengandung potensi untuk mengucurkan air hujan. Nah, kama qala ta'ala, nah landasannya itu adalah firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi yursilu ar-riyah, Allah lah yang mengutus angin, fatuthirus sahaba, dan Allah menggerakkan dengan angin tersebut. Nah, tadi berkolerasi dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi Allah mengutus angin, dan angin itu menggerakkan awan yang mempunyai potensi untuk hujan itu, paya besutu hafiz sama. Jadi dibentangkan awan-awan itu di langit, kaifa yasha. Jadi dibuat gumpalan-gumpalan awan yang mempunyai sebuah potensi untuk hujan sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa yaj'aluhu, dan Allah menjadikannya kisafan, bergumpal-gumpal. Kenapa? Karena kalau tidak bergumpal-gumpal ya hujannya kan nggak besar, tapi kalau udah berkerumun gitu kan, maka hujannya bisa turun dengan besarnya. Nah, lalu bagaimana dengan yang istilahnya itu pawang hujan dan lain sebagainya? Nah, ini jelas ya merupakan sebuah
kemusyrikan. Kenapa? Karena ya kemampuan manusia itu terbatas, kecuali jika melalui sebuah pendekatan teknologi dengan sebuah kecanggihan ilmu modern, tapi itu juga terbatas dengan kemampuan manusia, nggak akan, istilahnya itu nggak akan sempurna. Ini sama prosesnya seperti ya bayi tabung gitu, usaha manusia untuk menyatukan sperma dan sel telur sehingga menjadi sebuah calon manusia. Cuma ya tetap kemampuan manusia untuk itu ada batasnya. Itu kembali kepada kaifa yasha, ya, sebagaimana yang Allah kendaki. Wa yaj'aluhu kisafan, dan menjadikannya awan itu bergumpal-gumpal, ya, berkerumun, fataro wadhqan, dan kamu akan melihat rintik-rintik hujan keluar dari celah-celahnya kan. Hal ini bisa dikuatkan dengan kita melihat video bagaimana proses hujan itu terjadi. Jadi rintik-rintik itu turun dari gumpalan-gumpalan awan tersebut, Masya Allah. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui hal ini? Nah, ini menjadi sebuah hujjah, menjadi sebuah argumen bahwa ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Muhammad SAW ya alat-alat canggih belum ada. Kemampuan mereka untuk mengeksplorasi alam masih belum sampai kepada hal tersebut. Nah, tetapi di sini Allah begitu detail menjelaskan bagaimana proses hujan tersebut. Ya, kamu melihat rintik-rintik hujan itu dari yakhruju min khilaliha, dari celah-celah dari awan yang bergerumbul tadi, yang berkumpul tadi. Nah, mim bainihi, itu diantaranya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ma sajjaja, air yang terus turun gitu. Imam Mujahid mengatakan, Imam Qatadah, Rabi Ibnu Anas, sajjaja itu adalah munsoban, tercurah. Ya, apalagi kalau hujan, kita melihat hujan lokal kayak gitu yang udah kelihatan dari jauh gitu, gumpalan awan yang mereka istilahnya yang awan itu secara proses alamnya itu mengeluarkan air yang seperti istilahnya itu kayak seperti yang kita mengambil air dari ember kalau dilemparkan seperti itu, jadi hujan deras, jadi munsoban, ya, tercurah. Nah, selanjutnya Imam Sauri mengatakan mutatabian, yakni berturut-turut, karena rintik-rintik hujan itu kan emang turun secara rintik-rintik terus-menerus, tidak kecelak gitu kan. Kalau bahasa Jermannya itu enggak seperti itu. Nah, terus wa minhu qauluhun nabi, ya, termasuk dalam Imam Ibnu Zaid mengatakan kathiron, jadi sajajan itu adalah kathiron, banyak airnya. Nah, terus Imam Ibnu Jarir mengatakan wala yu'rafu fi kalamil arabi fi sifati kasatin asaju, dan tidak dikenal dalam tata bahasa Arab itu untuk mensifati sesuatu yang banyak itu dengan sajun, dengan kalimat sajun. Nah, di sini Allah menggunakan kata ma'an sajaja. Nah, jadi kalau didefinisikan banyak kurang cocok kata Ibnu Jarir. Kenapa sih? Karena dalam istilah Arab itu nggak dikenal istilah sajun untuk sesuatu yang banyak. Lalu apa sajun itu? Nah, Imam Ibnu Jarir mengatakan inama saju as-sabu mutatabi'u. Jadi sajun itu adalah kata untuk menjelaskan sesuatu yang tercurah dan kontinu, terus-menerus gitu. Wa minhu, dan termasuk kepada definisi ini adalah qaulun Nabi SAW, yaitu sabda Nabi SAW, Abdulul haji al-azzu, ya, haji yang paling utama adalah al-azzu, yang dia istilahnya itu banyak debu yang nempel padanya, mungkin saking istilahnya itu perjuangan hajinya yang di masa lalu yang sungguh luar biasa, jadi kathirut turab, banyak debu gitu. Wasaju, nah saju itu apa? Yakni sabba dima'il budn, yakni mencurahkan dari darah hewan kurban. Wa hakadza qala, nah demikianlah pendapatnya. Qultu, nah menurut pendapatku, wa fi hadisi mustahadati, nah pendapatku dalam hadis tentang wanita yang sering istihadah, hina qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya,
kepada wanita yang mustahadah ini, yaitu wanita yang istihadah ini, an atu laki al-kursuf, yakni aku mengabarkan, aku memberikan saran untukmu karena darah istihadah yang ngalir itu, yaitu dengan kursuf. Apa sih maksudnya? Antah tashi bil qutni, yaitu untuk menyumpalnya atau membalutnya dengan kain katun gitu. Mungkin istilahnya itu seperti zaman sekarang kayak pembalut kayak gitu kan. Nah, kalau zaman dulu itu dengan kain katun. Qalat, maka yang wanita yang beristihadah itu, yang mengalir darah istihadahnya, yang bukan darah haid, mengatakan, ya Rasulullah, wa aktsaru min dzalik, ya Rasulullah, ini lebih banyak gitu, enggak seperti darah haid, ini mengalir. Innama as-sujju sajjan. Nah, ini yang jadi pembahasannya itu adalah kalimat sajjan. Jadi ini darahnya itu enggak sewaktu-waktu, tapi sering deras keluar gitu. Wa hadza fihi dalalatun, dan hal ini menjadi sebuah dilalah, menjadi sebuah petunjuk alal istimali saji, bahwa penggunaan kata as-sajjun ini adalah bisabbi mutatabi'i al-kathiri, yaitu untuk sesuatu yang tercurah dan terus menerus, continue gitu. Jadi bukan banyak aja. Kalau banyak kan keluar gitu banyak seember gitu. Enggak, tapi dia keluar terus menerus. Nah, itulah definisi dari as-sajju. Wallahu a'lam. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, linukhrija bihi habba wa nabata, dan kami mengeluarkan ya dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Bagaimana kita bisa melihat yang kemarin kan kasus apa sih, Gunung Bromo ya kalau nggak salah istilahnya, itu terbakar, tapi ketika turun hujan, Masya Allah, itu berubah drastis. Yang tadinya pemandangannya mengerikan karena begitu gelap gunung bukit di daerah tersebut, tetapi ketika turun hujan, Masya Allah, berubah drastis menjadi hijau. Pemandangan pun kan menjadi sebuah pemandangan yang indah yang membawa kesejukan hati ketika melihatnya. Nah, lebih dari itu, Allah mengeluarkan biji-bijian untuk dikonsumsi manusia dan tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Untuk penghuni bumi, ya, untuk manusia dan binatang ternaknya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat dengan hujan tersebut. Masya Allah, bayangkan kalau di dunia ini tidak ada hujan gitu, maka ekosistem kehidupan itu pasti terganggu. Bagaimana para petani tidak bisa istilahnya itu menanam padinya, otomatis ketika nggak bisa menanam padi, otomatis ya bahan makanan pokok menjadi langka. Ketika langka menjadi mahal. Ketika mahal apa? Sebagian masyarakat tidak terbeli. Kalau nggak kebeli, ya bisa makan hal-hal yang rumput-rumputan, yang aneh-aneh. Rumput juga nggak ada kalau nggak ada hujan. Maka di sana pasti ada sebuah kesenjangan sosial, pasti ada kriminalitas, karena salah satu faktornya itu ya kemiskinan dekat sekali dengan peluang-peluang untuk berbuat kejahatan. Nah, ketika tidak ada, ya pasti akan kacau kehidupan ini, kan? Masya Allah. Linukhrija bihadzal ma, agar kami mengeluarkan dengan air ini, katsirin thayyibin nafin mubarak, dengan air yang baik, yang berkah ini gitu kan. Yudakharu lil unnasi wal an'am, yang dipersiapkan biji-bijian tumbuh-tumbuhan ini adalah untuk manusia dan binatang ternaknya. Ya, wa nabatan ay khadiran yuqalu ratban, yaitu sayur-mayur yang bisa dimakan secara mentah ataupun ya bisa dimasak gitu kan. Wa jannati, dan kebun-kebun ay basatinun, taman-taman, wa hadaiqa min samarati mutanawwi'atin, yaitu dari kebun-kebun yang berbuahnya macam-macam. Masya Allah, kan buah sekarang banyak, Masya Allah, dari satu biji menghasilkan sebuah istilahnya buah-buah yang beraneka ragam, sebuah kenikmatan kan buat umat manusia.
Wal alwani mukhtalifatin, warnanya yang berbeda-beda, buah naga gitu warnanya ungu, dan buah-buah yang lain yang memiliki warna yang berbeda. Bayangkan kalau buah-buah itu warnanya merah semua, kan nggak estetik gitu. Penjual buah, buah pisang semuanya merah semua, merah semua, kan nggak estetik. Tapi subhanallah, Allah menciptakan buah itu dengan bervariasi warnanya. Jadi dari segi estetika subhanallah ya. Nah, wa tu'umu wa rawaihi mutafawitatun, dan rasanya, aromanya itu mutafawitah, itu berbeda-beda, bermacam-macam rasanya. Bayangkan kalau buah-buahan itu rasanya sama, kan nggak seru. Makan ini rasanya sama, makan itu sama, tetapi di sini Allah menciptakan dengan rasa yang begitu berbeda-beda. Untuk siapa sih? Untuk manusia. Masya Allah. Itu baru dari segi buah-bahan kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana kasih sayang Allah kepada umat manusia, menyiapkan makanan yang bermacam-macam biar manusia. Coba kalau contohnya buahnya cuma satu varian aja, kan istilahnya bosen gitu. Tapi Allah mengerti akan kebutuhan umat manusia, tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang kalian itu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa in kana dzalika fi buq'ati wahidah. Nah, ada kalanya, wa in kana dzalika fi buq'ati wahidah, ada kalanya buah-buah yang beraneka ragam bentuknya, rasanya itu dalam sebuah petak tanah gitu. Minal ardi muztami'an, ya, berkumpul di sana. Walihada qala wa jannatin alfafa. Oleh karena inilah jannatin alfafa, kebun-kebun yang rindang itu menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya, alfafan itu muztami'ah, yakni berkumpul, bervariatif dalam satu hamparan tanah. Wa hadhihi ka qauli ta'ala, dan hal ini seperti firman Allah Ta'ala, ini selaras katanya dengan firman Allah Ta'ala, wa jannatin alfafa, kebun-kebun yang rindang, yang lebat ini. Wa fil ardi qita'un, dalam surat Rad ayat 3, dan di bumi ini ada sepetak tanah mutazawirah, yang dia itu berdampingan. Wa jannatun min a'nab, ada kebun-kebun anggur. Wa zar'un, tanaman. Wa nakhilu sinwan, ada kurma yang bercabang. Wa ghairu sinwani, dan tidak bercabang. Yusqa bima'i wahid, yang dimana kebun-kebun yang beraneka ragam tersebut yusqa bil ma'i wahid, yaitu disiram dengan air yang sama, yaitu air hujan gitu, dengan jenis yang sama. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din, dan kami lebihkan satu di antara yang lainnya. Yang ada istilahnya ada yang dominan manis, ada yang asam dan lain sebagainya. Kami lebihkan satu di antara yang lain fil ukuli, di dalam rasanya. Masya Allah. Dan hal ini selaras dengan cerita ya, yang istilahnya itu menjadi sebuah sampel bagaimana suatu umat, yaitu negeri Saba ya. Allah berfirman, laqad kana lisaba fi maskanihim ayatun jannatani anil yamini wasyimali kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibun wa rabbul ghafur fa'aridu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Sungguh di negeri Saba itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, berupa apa? Jannatani anil yamini wasyimali, sebuah perkebunan dari sebelah kanan dan kirinya yang sungguh luar biasa. Suburnya, lebatnya tanaman yang ada di sana. Tetapi apa? Tetapi mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kirim sailal arimi, banjir yang besar, sehingga perkebunan yang subur itu berubah menjadi tanaman-tanaman yang tidak memberikan faedah kemanfaatan untuk mereka. Nah, inilah sahabat penafsiran dari surat An-Naba ya, ayat 11 sampai ayat 16. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.